di sebuah kota yang tidak tercatat di peta resmi negara, terdapat markas rahasia yang dijaga ketat oleh satuan paling misterius yang pernah ada, Brigade 72. Mereka bukan pasukan biasa. Dari kejauhan, mereka tampak seperti anggota kepolisian berpakaian lengkap. Namun siapa sangka, dari leher ke atas, mereka bukan manusia. Mereka adalah kuda, ya, kuda. Bukan kuda tunggangan, tapi kuda berkepala manusia atau sebaliknya. Fenomena ini tidak pernah dipublikasikan secara terbuka. Bahkan di lingkungan Polri sendiri, hanya segelintir jenderal yang tahu keberadaan mereka. Mereka dilatih di malam hari, di bawah bayangan bulan, dalam kamp pelatihan khusus yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang tertentu. Konon, semua berawal dari eksperimen genetika tahun 2001, ketika seorang ilmuwan eksentrik bernama Prof. Wicaksono mencoba menciptakan unit super yang bisa berpikir seperti manusia, tapi punya insting dan kekuatan seperti hewan. Ia memilih kuda karena simbol kesetiaan, kecepatan, dan kekuatan. Hasil percobaannya gagal selama bertahun-tahun sampai suatu hari, seorang anggota polisi yang terluka parah saat bertugas ditawarkan untuk menjadi bagian dari eksperimen rahasia itu. Tubuhnya dipulihkan, namun pikirannya ditanamkan ke dalam makhluk baru, separuh manusia, separuh kuda. Awalnya 1, lalu berkembang menjadi 5, kemudian 8, hingga kini. Brigade 72 berjumlah 12 makhluk yang sangat tangguh, tidak berbicara, tapi mampu mengerti perintah dengan ketepatan luar biasa. Mereka tidak tidur, tidak makan seperti manusia biasa, dan tidak punya emosi. Tapi mereka punya satu hal yang melebihi pasukan manapun, kesetiaan mutlak kepada keadilan. Mereka tidak dikirim untuk mengatur lalu lintas. Mereka diturunkan hanya saat situasi benar-benar genting, saat kerusuhan tak bisa dikendalikan, saat teroris tidak bisa ditaklukkan, atau saat kejahatan sudah melibatkan kekuatan gaib sekalipun. Suatu hari, kota itu mengalami serangan dari kelompok radikal bersenjata. Mereka menyandera balai kota dan menuntut pemerintah membatalkan hukum anti korupsi yang baru saja disahkan. Negosiasi gagal. Pasukan Brimob pun kewalahan. Hingga pada malam kelima, muncul siluet 12 sosok aneh di tengah jalan. Mereka datang tanpa suara. Warga hanya melihat kilatan mata mereka yang tajam, langkah kaki yang berat tapi presisi, dan ketegasan dari postur yang tak biasa. Dalam waktu 11 menit, seluruh penyandera berhasil dilumpuhkan. Tidak ada satupun korban dari pihak warga. Dan setelah itu, mereka pergi seperti bayangan tanpa jejak, tanpa suara. Yang tersisa hanya satu catatan dari CCTV balai kota. Rekaman 12 polisi berkepala kuda berdiri tegak dalam formasi diam. Mereka disebut oleh penduduk sebagai penjaga tanpa wajah. Karena mereka tidak pernah berbicara, tidak pernah dikenal, tapi selalu muncul saat keadilan hampir padam. Kini, tiap tanggal 17 Agustus, mereka muncul dalam barisan upacara, bukan untuk pamer, tapi sebagai pesan bahwa di negeri ini masih ada kekuatan rahasia yang. Setelah operasi senyap di balai kota yang menggemparkan itu, Brigade 72 kembali ke markas rahasia mereka di pinggiran hutan Purwosari, tepat di bawah tanah bekas bunker militer peninggalan masa kolonial. Tidak ada laporan media, tidak ada konferensi pers. Pemerintah sengaja membungkam seluruh informasi. Semua yang melihat langsung kejadian malam itu diminta menandatangani perjanjian kerahasiaan atau menghadapi konsekuensi yang tidak pernah disebutkan secara langsung. Namun bisik-bisik tentang keberadaan pasukan berkepala kuda itu tetap menyebar. Mereka dijuluki macam-macam oleh masyarakat bawah tanah, Dewa Besi, kuda penegak, bayangan republik, dan satu julukan yang paling dikenal, mata tanpa mulut. Banyak yang mengira itu hanya mitos urban, kisah buatan anak-anak STM yang suka ngehalu. Tapi beberapa pengakuan muncul diam-diam dari mantan anggota aparat, wartawan lepas, dan saksi mata yang sudah tak kuat menyimpan rahasia. Salah satunya adalah Pak Ujan, seorang tukang warung dekat hutan tempat markas tersembunyi itu berada. Ia bercerita dengan suara lirih. Saya pernah lihat mereka keluar jam 2 malam. Diam semua. Derap langkahnya bikin tanah bergetar. Tapi yang bikin saya merinding, mereka tidak seperti manusia, tapi bukan juga hewan. Mereka sesuatu yang campuran. Mereka bukan hidup seperti kita, tapi mereka tahu apa yang mereka lakukan. Waktu berlalu, negara tetap dalam kondisi damai,
tapi ancaman datang dalam bentuk baru. Serangan cyber dari luar negeri, manipulasi pemilu, dan persekongkolan politik mulai menembus ruang rahasia negara. Suatu malam, sistem keamanan nasional diretas. Semua jalur komunikasi Polri lumpuh. Data rahasia bocor. Negara hampir jatuh dalam kekacauan. Namun sebelum pagi tiba, 12 sinyal digital muncul dari lokasi berbeda di Indonesia. Sumbernya tidak dapat dilacak, tapi hasilnya nyata, sistem kembali aman. Para peretas lenyap dari jaringan global, dan informasi negara kembali utuh. Dalam rekaman pemulihan sistem itu, hanya ada satu pesan pendek yang muncul di layar hitam. Kami tidak bicara, kami tidak terlihat, tapi kami ada. B-72. Sejak hari itu, keberadaan Brigade 72 tak lagi dianggap dongeng. Mereka bukan pasukan resmi dalam struktur militer, tidak tercatat dalam anggaran negara, tapi semua yang bekerja di lingkaran dalam kekuasaan tahu, jika negeri ini berada di ujung kehancuran, pasukan itu akan datang, bukan dengan siren, bukan dengan peluru, tapi dengan keberanian dan kekuatan yang tak terbayangkan. Pada upacara Hari Bayangkara tahun itu, 12 anggota Brigade 72 berdiri di barisan depan. Kepala mereka tetap seperti kuda, tubuh seperti manusia, seragam lengkap Polri tanpa nama. Ribuan pasang mata memandang mereka dengan campuran rasa takut, hormat, dan kagum. Mereka tak memberi hormat, tak mengucapkan janji, tak menyanyikan lagu kebangsaan, tapi kehadiran mereka sudah cukup untuk berkata,